Jadi ada orang bilang sehat dulu apa ekonomi dulu. Di sisi pihak kita pengen pandemi COVID ini stop. Salam sehat, salam properti. Jumpa lagi nih dengan saya. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sekitar bagaimana penilaian satu properti bisa mempengaruhi terhadap harga market yang ada. Jadi properti itu tentunya mempunyai satu nilai. Nah, nilai ini ada faktor yang sangat mempengaruhi. Salah satu faktornya adalah faktor penyesuaian waktu. Jadi faktor penyesuaian waktu ini sangat penting dan sangat mempengaruhi harga properti. Faktor penyesuaian waktu itu dibagi 4 hal ya. Yang pertama yaitu faktor alam. Kalau kita bicara faktor alam, mungkin di beberapa wilayah, di beberapa tempat harga properti akan terpengaruh dengan faktor alam. Satu contoh, di satu wilayah atau di satu provinsi atau di suatu daerah sering terjadi gempa. Tentunya harga properti tersebut akan susah untuk harganya untuk naik. Kalau kita bicara investasi, properti itu investasi sangat menjanjikan. Tapi sekarang kalau memang kena faktor alam itu agak susah. Mungkin kalau kita flashback ke belakang dulu waktu ada tsunami di Provinsi Aceh, beberapa wilayah di bibir pantai harganya mungkin terkoreksi, malah ada sebagian yang orang pindah ke jauh dari bibir pantai. Atau penyesuaian alam bisa aja wilayah tersebut adanya di tebing-tebing pegunungan. Jadi pegunungan itu sering longsor. Tentunya ini juga mengakibatkan harga properti bisa aja stuck atau malah turun. Contoh satu lagi di Jakarta, kalau kita lihat ada satu wilayah di daerah Kampung Melayu, wilayah itu langganan banjir tiap tahun, bisa setahun 2 kali ya. Jadi banjir karena faktor alam, yaitu kiriman hujan dari Bogor atau hujan yang sangat deras menjadikan tempat itu banjir. Dan ini harga di properti disebut, saya katakan stuck, malah tidak naik. Mungkin yang ada beli pun buat orang-orang yang memang udah nyaman di situ. Lucu memang ya, ada beberapa orang kalau udah nyaman di satu wilayah, di satu tempat, walaupun kondisi alamnya tidak memungkinkan, orang tetap akan tinggal di situ. Yang satu faktor alam. Yang kedua yaitu faktor politik. Ya, jadi kondisi penyesuaian waktu itu ada alam, terus yang kedua politik. Kita tahu 2019 itu suhu politik sangat memanas. Itu ada pemilihan presiden nomor 1, nomor 2. Nah, suhu politik di Indonesia, di negeri ini itu bisa mempengaruhi penilaian satu properti, mempengaruhi transaksi jual beli properti. Orang takut gitu loh, takut mungkin ada trauma masa lalu, ada kerusuhan, terus ada hal-hal yang memang bisa mengakibatkan negara ini genting. Karena politik itu kalau meniru bahasanya dari Sultan Batugana itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Jadi suhu politik sekarang 2021 ini lagi adem, lagi ayem. Jadi Pak Jokowi, presiden kita, bisa merangkul ya kompetitornya atau pesaingnya Pak Prabowo, Pak Sandi, bagian dari Indonesia ini. Suhu politik di 2021 sampai 2022 saya lihat masih normal. Tapi di 2024, di 2023, 24 kita ada pemilihan presiden. Presiden Jokowi akan diganti karena beliau bilang, bukan beliau bilang, menurut undang-undang nggak boleh 3 periode ya. Ini suhu politik dari mulai sekarang sih udah ada dikit-dikit nih riak-riaknya nih. 2003 itu akan meningkat nih. Tentunya di 2003 itu akan mempengaruhi harga suatu properti itu loh. Jadi 2003-2004 suhu politik akan memanas. Sekarang 2021-2022 suhu politik lagi adem-adem ayah. Ada sih riak-riak kecil tapi tidak terlalu signifikan. Saya bilang tadi, saya ulangi lagi, ada faktor alam, ada faktor kondisi politik ya.
Ini yang ketiga, yaitu kondisi ekonomi. Nah, kalau bicara kondisi ekonomi, ini yang ketiga dan yang keempat itu sebenarnya berhubungan. Jadi yang ketiga kondisi ekonomi, yang keempat kondisi kesehatan. Nah, kita bicara yang ketiga dulu, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di negara kita ini saat ini memang kalau kita bilang tuh sangat mengkhawatirkan ya. Pemerintah udah membuat stimulus supaya menggerakkan orang untuk belanja, apalagi di industri properti yang kemarin ada kebijakan di mana pajaknya dikasih 0 untuk properti yang primary market yang ready, tapi ya pajaknya dikasih 0. Terus ada suku bunga Bank Indonesia juga turun supaya orang tuh belanja, ekonomi supaya bergerak. Karena kalau analogi saya tuh ekonomi itu seperti darah di manusia. Kalau tidak ada mobilisasi, tidak ada transaksi, tidak ada pembelanjaan, itu bisa stuck. Jadi ada beberapa orang yang sekarang membelanjakan propertinya mungkin bukan bingung, ragu, dia takut karena ekonomi hampir di seluruh negara tuh lagi goyang. Kenapa lagi goyang? Karena ke faktor keempat ada kondisi kesehatan. Jadi ada orang bilang sehat dulu apa ekonomi dulu. Di sisi pihak kita pengen pandemi COVID ini stop atau habis, atau setidaknya seminim mungkin kita mau lockdown. Kalau lockdown kan kurang lebih 14 hari. 14 hari tutup, ekonomi nggak muter. Kalau ekonomi jalan, orang pada belanja, orang pada ke pasar, orang pada kegiatan ekonomi, ini virus akan menyebar gitu loh. Ini kalau menurut saya kayak buah si malakama. Jadi faktor yang ketiga dan keempat ini berhubungan banget. Faktor ketiga itu faktor ekonomi, faktor keempat itu faktor kesehatan. Ini waduh, ini sekarang pemerintah sangat lagi benar-benar mumet 7 keliling gitu. Di sisi pihak karena COVID di Jakarta semakin meningkat, di sisi pihak pengen ekonomi bergerak, tapi di sisi pihak beberapa yang di industri kesehatan, terutama para dokter, pengen ini di lockdown supaya jangan sampai kejadian di negara kita itu seperti di India, karena varian virus baru tuh udah datang, udah masuk, ada di beberapa kota gitu loh. Jadi saya mengingatkan lagi nih yang nonton YouTube ini, tolong pergunakan protokol kesehatan. Sekali lagi, protokol kesehatan sekarang vaksin udah ada di mana-mana ya, udah bisa untuk umur 18 tahun sampai 50 tahun. Jadi Anda bisa lihat lah, banyak kok yang memberikan di puskesmas atau di wilayah tertentu atau di organisasi tertentu. Vaksin lah supaya imun Anda kuat. Tapi selain itu juga, ya tadi bilang, ya sering saya pakai masker nih. Saya pakai masker nih, kebetulan ngomong ya. Saya pakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer ya. Terus jaga jarak. Ini saya dengan kameramen juga jaraknya hampir 2 meter. Jaga jarak, terus ya hindarilah namanya itu kerumunan, hindari itu namanya yang sifatnya acara kumpul, undangan, meeting, atau hajatan, atau ada reuni, atau ada kongko-kongko yang sifatnya tuh nggak urgent. Jadi Anda harus berpikir sayang sama anak-anak Anda yang mungkin tiap hari di rumah, karena sekolahnya di rumah. Yang membawa virus kan kita yang sering keluar nih. Jadi sayangi keluarga kita. Protokol kesehatan sekali lagi tolong dijaga. Jadi kembali lagi ke materi, yaitu pengaruh terhadap harga. Ini ada faktor ekonomi, ada faktor kesehatan. Kita berharap, berdoa ekonominya tetap jalan ya, walaupun kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi kita mungkin masih di bawah 2 digit, masih 1 digit ya. Harapannya sih gede, pengennya di sekian 6,2% pengennya. Tapi apa daya gitu loh ya. Di sisi pihak orang mengutamakan kesehatan, tapi kan ekonomi nggak bergerak. Di sisi pihak orang mengutamakan ekonomi, ntar kesehatan kolab. Jadi masing-masing lah menjaga lah. Karena pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah pun harus dibantu sama kita. Ya, jadi saya kembali lagi ke yang tadi saya bahas. Jadi faktor yang mempengaruhi harga properti itu ada di penyesuaian waktu. Penyesuaian waktu itu ada 4 faktor, yaitu kondisi alam, kondisi politik,
Yang ini kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan. Ini sekarang nih kondisi kesehatan dipengaruh. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin dia collab gitu loh. Ya, terus collab tentunya salah satu solusinya akan dijual aset. Kalau kita bicara market aset harganya taruhlah 2 miliar karena sekarang saya melihat hukum ekonomi surplus sama demand-nya tidak balance ya. Jadi sekarang surplusnya banyak banget gitu, demand-nya nggak banyak. Jadi orang yang punya duit tuh banyak pilihan, banyak choice gitu loh. Jadi sekarang tuh istilahnya buyer market. Jadi pembeli itu udah kaya raja, yang punya duit udah kaya raja. Ya marketnya tadi saya bilang 2 miliar, bisa aja ditawar di bawah 2 miliar. Dan ada beberapa orang juga yang waktu normal dulu di 2020-an dia normal, dia beli properti lewat bank, terus karena perusahaannya kena dampak ekonomi, kena dampak pandemi, dia nggak bisa cicil. Daripada dia disita, dia akan jual. Dia juga minta keringanan atau relaksasi, bank juga kan ada batas waktunya. Nah, daripada disita, dia akan jual. Jadi momen banget sebenarnya, momen banget buat teman-teman yang ada di industri broker properti ya, untuk menjual beberapa properti yang harganya terkoreksi. Sekali lagi saya bilang harganya terkoreksi. Momen banget. Jadi industri ini memang tidak ada matinya gitu loh. Dan ada juga beberapa orang yang memang lagi kondisi COVID ini perusahaannya profit gitu loh. Ada di industri-industri tertentu seperti industri kesehatan, industri telekomunikasi, industri pertanian, itu dia bagus tuh. Ya, back to nature lah sekarang. Orang bilang ke alam, orang bercocok tanam lah ya. Jadi hasil bumi ya, banyak pegang uang. Jadi dia juga melihat banyak peluang-peluang ya. Kalau kita bicara tadi bilang faktor ketiga dan keempat, faktor ketiganya ekonomi dan kesehatan, ekonomi kita bisa bergerak dari kita juga. Ayo gitu loh, belanjakan tapi secara hati-hati juga. Mungkin ada beberapa properti yang nilainya gede-gede ya, orang akan menahan dulu gitu. Bukan orang nggak mau belanja, orang takut menahan dulu. Jadi siap-siap lah. Jadi buat agent properti atau broker yang sekarang punya barang, listing aja. Itu anggap aja tabungan. Ya, di Indonesia masih banyak orang kaya, di Indonesia masih banyak orang mampu untuk beli properti. Mungkin saat ini yang tadi bilang kesehatan apa ekonomi ya, ekonomi dulu apa kesehatan dulu, itu kayak buah si malakama. Tapi setidaknya Anda harus cermat, bisa membaca market ya. Jadi harga sekarang terkoreksi, pengaruh terhadap harga-harga properti. Nah, itu nih sharing saya. Silahkan jika ada yang komen atau kasih masukan pendapat, komen di atas, komennya di bawah ya. Jangan lupa juga link YouTube saya ini di like, di share, sama di subscribe. Terima kasih, salam sehat, salam properti.